Halo Sobat Sisi Terang, teka-teki kali ini sedikit berbeda dari biasanya. Nggak ada penyihir, detektif, atau lainnya. Ayo mulai. Lihatlah gambar ini. Di sebelah kiri, ada sekumpulan kata yang nggak ada kaitannya satu sama lain dari segi apapun. Di sebelah kanan, ada satu set objek geometris berbentuk aneh. Tugasmu adalah mencocokkan setiap kata dengan objek yang sesuai. Oke, yuk kita lihat jawabannya. Voila, biar ku jelaskan, kita harus mencari kesamaan eksternal antara kata dan gambar. Ini disebut pengenalan kata. Kita mengenali kata secara keseluruhan, bukan per huruf. Lebih mudah menemukan kesalahan pengejaan. Itulah kenapa kita bisa membaca singkatan dan mengenali kata-kata meskipun ada huruf yang hilang. Berikutnya, kamu harus menggunakan kemampuan matematikamu. Di depanmu terdapat harta karun. Ada 10 karung, masing-masing berisi 1000 koin. 9 karung berisi koin emas asli, dan 1 karung berisi koin emas palsu. Koin emas asli memiliki berat 5 gram, sedangkan yang palsu beratnya 4 gram. Bagaimana cara menentukan karung yang berisi koin palsu dalam satu kali penimbangan? Timbangannya akurat, tapi hanya ada satu pendekatan untuk mengetahuinya. Begini yang benar. Ambil 1 koin dari karung pertama, 2 koin dari karung kedua, 3 koin dari karung ketiga, dan seterusnya hingga 10 koin. Timbanglah 55 koin ini. Koin emas akan memiliki berat 275 gram. Jika kurang 1 gram, maka koin palsu ada di karung pertama. Jika kurang 2 gram, maka koin palsu ada di karung kedua, dan seterusnya. Penimbangan ini sangat mudah bukan? Jumlah karung nggak penting. Dari mulai 3 hingga 1000 karung, semua bisa diselesaikan dengan sekali timbang. Teka-teki ini sangat viral di TikTok, tapi kalau kamu melewatkannya, kamu bisa coba memecahkannya sekarang. Dia mengatakan bahwa menurut FBI, jika kamu memecahkan teka-teki ini, kamu cukup pintar untuk menjadi agen khusus. Oke, seorang pria dan wanita pergi makan malam pada kencan pertama mereka. Malam itu sangat panas dan mereka minum air dengan es. Si wanita sangat haus dan meminum 3 gelas langsung. Si pria meminum 1 gelas sedikit demi sedikit sepanjang malam. Setelahnya, si pria mengabari si wanita bahwa dia tiba-tiba sakit, lemas, pusing, dan sesak napas. Dia pun meninggal pada tengah malam. Polisi memanggil wanita itu untuk diinterogasi dan mengatakan ada racun di gelasnya dan di gelas si pria. Wah, racun! Lalu kenapa si pria keracunan dan si wanita tidak? Kamu pasti sudah bisa menebak bahwa racunnya ada dalam es. Wanita itu minum dengan sangat cepat sehingga es batu belum mencair. Jadi racun itu nggak berpengaruh padanya. Si pria minum dengan perlahan dan esnya mencair. Jadi dia menelan air beracun. Sepertinya hampir semua sobat sisi terang bisa jadi agen khusus. Sekarang lihat gambar ini. Ingatlah bahwa ini tidak sesederhana itu. Dan hanya 1% orang yang bisa mengetahui apa yang salah dengan gambar ini. Hei, lihat lebih dekat. Wanita berbaju merah di sebelah kanan nggak membawa payung, tapi dia nggak basah. 2 koin bernilai Rp1.500. Salah satunya bukan Rp500. Koin-koin berapakah itu? Yang satu ini mudah, Rp1.000 dan Rp500. 1 koin bukan Rp500, tapi koin kedua adalah Rp500. Cermati gambar ini dengan saksama, karena teka-teki ini mengasah fokusmu. Sekarang coba lihat, gambar ini menunjukkan pukul berapa. Agar sedikit lebih mudah, biar ku beri beberapa pilihan. A. Pukul 5. B. Pukul 11. C. Pukul 7. Lihatlah bayangan panjang, salju yang menutupi mobil, dan lampu yang menyala. Wah, sepertinya sekarang pukul 7 dalam gambar. Lihatlah gambar ini. Apa kamu melihat sesuatu yang aneh?
Dek kapal tampaknya terlalu sempit. Sepertinya itu dibangun setelah kapal tiba di pelabuhan. Allison cukup pilih-pilih soal makanan. Dia suka anggur, tapi nggak suka buah persik. Dia suka labu siam, tapi nggak pernah makan wortel. Nah, sekarang cari tahu mana yang disukai Allison, labu kuning atau apel. Gadis ini memang rewel, tapi dia punya logika sendiri. Dia hanya makan sesuatu yang tumbuh di tanaman merambat. Jadi dia akan lebih memilih labu kuning dibanding apel. Ada seorang pegawai di toko daging, tingginya 182 cm dan ukuran sepatu ketsnya 13. Berapa beratnya? Berat badan atau dagingnya? Ada kata dalam bahasa Inggris di mana 2 huruf pertama menandakan laki-laki, 3 huruf pertama menandakan perempuan, 4 huruf pertama menandakan laki-laki hebat, dan keseluruhan katanya berarti perempuan hebat. Bisakah kamu menebak kata ini? Jawabannya kata heroin. 1,5 ekor ayam betina bertelur 1,5 telur dalam 1,5 hari. Berapa banyak telur yang dihasilkan seekor ayam betina dalam 1 hari? Ya, cukup sulit membayangkan 1,5 ekor ayam. Sedangkan untuk 1,5 telur, aku hanya bisa membayangkan dalam bentuk matang. 1,5 hari adalah kriteria termudah di sini. Jadi dengan semua informasi yang ada, pastilah seekor ayam betina menghasilkan sebutir telur dalam periode waktu yang sama, yaitu 1,5 hari. Tapi kalau seekor ayam betina menghasilkan sebutir telur dalam 1,5 hari, berarti ia hanya bertelur sebanyak 2/3 telur dalam sehari. Jadi jawabannya adalah 2/3 telur. Seorang pemuda ingin memilikinya, tapi ketika dewasa, dia tidak lagi menginginkannya. Dia menyerangnya dengan pisau di tangannya, tapi selalu sia-sia. Apakah itu? Jawabannya jenggot. Hei, aku punya teka-teki berima untukmu. Ukuranku besar dan menawan. Aku adalah setiap rona pelangi. Kau bisa kumakan dan juga kuhanguskan. Kau hanya bisa berharap untuk melihat diri ini. Apakah aku? Seekor naga. Terakhir, tapi sama sulitnya. Bersiaplah, yang satu ini akan sangat panjang. Kedua nenek Carl ingin bertemu dia setiap akhir pekan, tapi mereka tinggal di sisi kota yang berlawanan. Agar tidak menyinggung salah satu nenek, dia memberitahu mereka bahwa setiap hari Minggu, dia akan pergi ke stasiun kereta bawah tanah yang terdekat dari apartemennya di jam yang tidak menentu dan naik kereta yang tiba berikutnya. Jika kebetulan kereta yang datang ke arah utara, dia akan mengunjungi nenek Erika di pusat kota. Dan jika kebetulan kereta yang datang ke arah selatan, dia akan mengunjungi nenek Liz di pusat kota. Kedua neneknya setuju dengan rencana ini, karena mereka tahu kereta ke arah utara dan selatan tiba setiap 20 menit. Tapi setelah beberapa bulan menjalankan ini, nenek Liz mengeluh dia hanya bertemu Carl 1 dari 5 hari Minggu. Carl mengaku selalu memilih waktu secara acak. Bagaimana ini bisa terjadi? Perlu diingat bahwa kereta selalu tiba sesuai jadwal. Meskipun kedua kereta tiba tepat setiap 20 menit, penentuan waktu sangat penting. Bayangkan kereta ke arah utara datang tiap jam, lewat 20 menit dan lewat 40 menit. Seperti pada pukul 8, 8.20, 8.40, 9, dan seterusnya. Sekarang kita bayangkan kereta ke arah selatan datang tiap jam lewat 4 menit, 24 menit, dan 44 menit. Seperti pukul 8 lewat 4 menit, 8.24, 8.44, 9 lewat 4 menit, dan seterusnya. Ini berarti pada jam berapapun, hanya akan ada 12 menit di mana kereta ke arah selatan akan jadi kereta berikutnya yang tiba. Jadi, jika Carl tiba antara pukul 8 hingga 8 lewat 4 menit, antara pukul 8.20 hingga 8.24, atau antara pukul 8.40 hingga 8.44, dia akan naik kereta ke arah selatan.
Jika tidak, dia akan naik kereta ke arah utara. Tapi karena Carl selalu datang pada waktu yang acak dan kereta ke arah selatan selalu tiba setelah kereta ke arah utara, Carl menjadi jarang bertemu Nenek Liz.